Shalom, selamat siang peserta forum diskusi grup yang saya hormati. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta diskusi yang hadir dalam pertemuan virtual Zoom pada saat ini. Saya Lydia Arela Katrina Manalu, selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi kita pada hari ini. Pastinya teman-teman semua sudah siap ya untuk memulai diskusi kita. Peserta kita hari ini ada Ezra Gratia Siregar, Gabriela JMH Siahaan, Novita Sari, Renita Sela Nainggolan, Mika Cornelia Halawa, Septi Oktaknia Nizia, Semita Borusiagian, dan Eudia Angelina. Tema yang menjadi topik diskusi kita pada hari ini adalah membangun praktik toleransi beragama antar mahasiswa di tengah modernisasi. Seperti yang kita tahu, Indonesia mengakui adanya 6 agama, yakni Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Perbedaan agama tersebut seringkali menimbulkan berbagai konflik di masyarakat, khususnya di era modernisasi seperti saat ini. Bahkan konflik dapat diawali hanya dari ketikan saja. Fenomena tersebut tentulah perlu menjadi perhatian, tidak hanya bagi pemerintah, namun juga bagi mahasiswa seperti kita. Nah, menurut teman-teman nih, bagaimana pendapatnya tentang keadaan toleransi di kalangan mahasiswa saat ini? Mungkin kita bisa mulai dari Mika dulu. Kepada Mika, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Menurut saya, keadaan toleransi umat beragama antar mahasiswa saat ini belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Di sini saya ada contoh toleransi antar mahasiswa dalam umat beragama. Itu yang pertama, adanya kegiatan keagamaan di berbagai kampus di mana mahasiswa diberi kebebasan untuk mengikutinya. Lalu contoh yang kedua merupakan contoh intoleransi antar umat beragama di mahasiswa, yaitu terdapat beberapa kampus yang mewajibkan mahasiswa yang berbeda agama untuk mengikuti gaya berpakaian agama lain. Misalnya mahasiswi non-muslim yang diwajibkan untuk memakai hijab di kampus. Jadi keadaan ini patut diperhatikan karena mahasiswa mempunyai peran penting dalam mewujudkan toleransi umat beragama. Demikian dari saya, terima kasih. Baik, kita sudah mendengar pendapat Mika tentang keadaan toleransi di kalangan mahasiswa saat ini. Sekarang kita dengar pendapat dari Septi. Kepada Septi, dipersilakan. Menurut saya, banyak sekali dari masyarakat yang tidak menjunjung tinggi nilai perbedaan dengan melakukan tindak intoleransi, terutama dalam masalah keyakinan atau agama. Realitasnya, sikap intoleransi beragama sangat sering terjadi dengan melibatkan sekelompok masyarakat, mungkin juga termasuk mahasiswa di dalamnya. Padahal semestinya, seorang mahasiswa harus paham betul bagaimana menyikapi dari perbedaan agama ini, bukan malah memperkeruh suasana. Tugas utama mahasiswa adalah, selain aktif dalam akademik, mahasiswa dapat diharapkan dapat membangun sosial yang baik dengan masyarakat atau mahasiswa lainnya. Mahasiswa juga harus mengaktualisasikan ajaran-ajaran agama tentang toleransi dan perdamaian dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Saya balikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pendapatnya, Septi. Selanjutnya, kita akan bahas tentang bagaimana pandangan agama terhadap praktik toleransi beragama. Kepada Gabriela, dipersilakan untuk memberikan pendapatnya. Baik, terima kasih moderator. Menurut saya, semua agama pasti mengajarkan umatnya untuk selalu menghormati dan memiliki rasa toleransi terhadap agama lain. Menurut perspektif agama Kristen sendiri, hal ini sudah jelas sekali di dalam Matius 22, ayat 39 yang isinya, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalimat kasihilah sesamamu manusia ini menunjukkan bahwa kita sebagai umat Kristen haruslah mengasihi sesama kita manusia. Dengan mengasihi semua orang seperti diri kita sendiri, maka perbedaan bukanlah menjadi pemisah bagi kita. Dengan mengasihi sesama seperti diri sendiri, juga kita dapat menerima keunggulan dan kelemahan setiap orang tanpa membedakan latar belakang suku, agama, bahasa, dan kepercayaan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pendapat dari Gabriela. Sekarang kita akan mendengar pendapat dari Renita. Kepada Renita, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Menurut pendapat saya, sebagaimana manusia yang hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan keberagaman, orang atau umat Kristen mau tidak mau harus berjumpa, berinteraksi, berurusan, maupun berkaitan dengan orang-orang yang tidak seiman. Di negara Indonesia misalnya, mau tidak mau, suka tidak suka, umat Kristen hidup berdampingan dengan orang-orang dari berbagai agama dan kepercayaan lain. Dalam kondisi semacam ini adalah penting bagi umat Kristen untuk memikirkan bagaimana membangun relasi yang baik dengan orang dari agama atau kepercayaan lain. Umat Kristiani diajarkan untuk saling mengasihi, menghargai sesama, dan berbuat baik pada mereka yang beragama lain. Menolong mereka ketika dalam kesusahan, serta menyetujui apa yang mereka pahami dan menerima apa yang mereka katakan sebagai kebenaran. Alkitab tentu menjadi sumber dasar bagi kehidupan umat Kristen yang bertoleransi dengan orang-orang beragama lain. Dengan demikian, seorang Kristen haruslah orang yang bisa hidup bertoleransi dan rukun dengan kelompok-kelompok agama lain yang berbeda keyakinan. Sekian dari saya, terima kasih.
Baik, terima kasih atas pendapatnya Renita. Berikutnya, kita akan membahas tentang bagaimana pengaruh modernisasi terhadap praktik toleransi beragama. Kita akan mendengar pendapat dari Semita. Kepada Semita dipersilahkan. Baik, terima kasih. Jadi menurut saya, pengaruh modernisasi dengan didukungnya kemajuan teknologi sekarang ini menjadi sebuah tantangan besar dalam praktik toleransi beragama di Indonesia. Dengan adanya kemajuan teknologi, pastinya akan semakin mudah untuk mengakses informasi. Namun, kita tahu masih banyak orang yang hanya mampu menerima informasi tanpa memahami dan mengolah informasi dengan baik. Nah, ini nantinya bisa membuat masyarakat terpapar oleh opini yang mungkin berupa provokasi ataupun informasi yang belum tentu benar. Hal yang seperti itu juga bisa memicu sikap intoleran dalam kehidupan masyarakat dan tentu saja bisa memecah kerukunan dan kedamaian dalam masyarakat. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pendapatnya dari Semita. Sekarang kita akan mendengar pendapat dari Novita Sari. Kepada Novita Sari, dipersilakan. Menurut saya, pandangan modernisasi terhadap praktik toleransi beragama, kerukunan dan keharmonisan antara umat beragama tersebut hanya terwujud apabila setiap umat menghargai toleransi. Hubungan toleransi dan kerukunan adalah bersifat kualitatif atau hubungan sebab akibat. Maka toleransi adalah syarat mutlak bagi terwujudnya kerukunan itu sendiri. Dalam hubungannya dengan agama dan kepercayaan, toleransi berarti menghargai, membiarkan kepercayaan agama yang berbeda itu tetap ada, walaupun berbeda dengan agama dan kepercayaan seseorang. Toleransi tidak berarti bahwa seseorang harus melepaskan kepercayaannya atau ajaran agamanya, tetapi mengizinkan perbedaan itu tetap ada. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Yang terakhir, kita akan membahas tentang bagaimana peran mahasiswa dalam mewujudkan toleransi beragama di tengah modernisasi. Kita akan mendengar pendapat dari Eudia. Kepada Eudia, dipersilakan. Baiklah, menurut pendapat saya, kita sebagai kalangan terpelajar, mahasiswa, juga memiliki peranan untuk mewujudkan toleransi beragama di tengah modernisasi. Karena dengan keilmuan yang menjunjung tinggi nilai toleransi, mahasiswa bisa menjadi garda terdepan untuk mengedukasi masyarakat soal moderasi beragama yang merupakan salah satu solusi dalam mewujudkan toleransi. Moderasi agama sendiri adalah sikap dan upaya menjadikan agama sebagai dasar dan prinsip untuk selalu mencari jalan tengah yang menyatukan semua elemen dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam moderasi beragama seperti mengajak umat untuk beragama secara moderat, tidak terlalu fanatik, menghargai perbedaan pandangan, saling menebar kebaikan, dan tolong-menolong. Para mahasiswa yang setiap harinya terbiasa membuka sosial media bisa dimanfaatkan sebagai alat untuk mengkampanyekan moderasi beragama untuk mengingatkan masyarakat bahwa kerukunan umat beragama merupakan aspek penting persatuan bangsa Indonesia ini. Selain itu, ikut menyuarakan moderasi beragama di media sosial juga sebagai bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pendapat dari Eudia. Kita akan mendengar pendapat dari Ezra tentang peran mahasiswa dalam mewujudkan toleransi beragama di tengah modernisasi. Kepada Ezra, dipersilakan. Terima kasih moderator. Jadi menurut pendapat saya, kita sebagai mahasiswa di era modernisasi ini, di mana kita mudah dalam mengakses informasi dan teknologi yang semakin canggih, itu menimbulkan berbagai dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatif yang bisa kita rasakan itu adalah memudahnya aspek-aspek toleransi di antara umat beragama, khususnya di negara kita ini, Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa harus bisa menjadi sivitas akademika dan juga berperan aktif dalam kegiatan bersosialisasi untuk mensosialisasikan aspek-aspek dalam bertoleransi di antara umat beragama, di mana hal-hal tersebut bisa dimulai dari lingkungan pertemanan, lingkungan keluarga, atau bahkan lingkungan masyarakat itu sendiri. Dan nantinya hal-hal tersebut tidak akan memunculkan perpecahan dan sikap-sikap intoleran yang menyebabkan perpecahan di antara umat beragama di lingkungan masyarakat tersebut. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pendapat dari Ezra. Kita sudah mendengar pendapat dari semua peserta forum diskusi saat ini. Dari pendapat yang telah diutarakan, disimpulkan bahwa keadaan toleransi umat beragama antar mahasiswa saat ini cukup baik, tetapi belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Dalam kehidupan toleransi beragama, penting bagi orang Kristen untuk memikirkan bagaimana membangun relasi yang baik dengan orang dari agama atau kepercayaan lain. Seperti dalam Matius 22 ayat 39, umat Kristiani diajarkan untuk saling menghargai, mengasihi sesama, dan berbuat baik pada mereka yang beragama lain, menolong mereka ketika dalam kesusahan, serta menyetujui apa yang mereka pahami dan menerima apa yang mereka katakan sebagai kebenaran. Dengan kemudahan akses informasi di tengah modernisasi saat ini, banyak pihak yang tidak bertanggung jawab dapat menyebar info yang dapat memprovokasi masyarakat, dan ini tentu saja akan merusak praktik toleransi beragama di Indonesia. Untuk itu, sebagai mahasiswa, peran kita adalah berusaha memanfaatkan kemajuan yang ada untuk menyebarkan toleransi, paling tidak di lingkungan terdekat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengedukasi masyarakat
misalnya dengan menggunakan media sosial sebagai perantara. Baik, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta forum diskusi atas partisipasi dan pendapatnya dalam diskusi ini. Semoga diskusi kita kali ini bisa memberi wawasan bagi kita semua dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat siang, Shalom.